Terjadi nggak sih perang bubat? Kita obrolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi arahayu sagudumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah syukurlah teman-teman, kita berjumpa lagi, berkumpul lagi dengan Sareja Rahasia. Dan ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih, menanggapi ada sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber mas, gitu mengenai Kang, ceritain dong soal perang bubat gitu katanya. Nah, ini kita bukan bercerita soal sejarah, bukan merekonstruksi sejarah, tapi kita mau ngobrol aja. Artinya obrolan ini anggap aja seperti obrolan warung kopi. Kalau misalnya dipercaya dan tidaknya kembali pada yang dengerinnya. Jadi kita bertiga nih mau ngobrolin soal perang bubat, terjadi atau tidak, ya. Jadi kalau ada yang menonton, tetap menonton dengan kesadaran berpikir dan terus jangan di skip, karena kalau di skip nontonnya nanti kelewat setiap kalimat setiap katanya, gitu ya. Kita semua hanya ngobrol aja dan hanya menyampaikan. Terjadi nggak sih perang bubat? Kita obrolin. Waduh, kita nyemil dulu nih. Wah, ini nih makanan yang ini. Apa namanya nih? Makanan Galendo. namanya apa? Galendo. Galendo ya. Oh, kalua. Oh, Kalua. Kalau galendo. Jangan galendo aja di situ. ini Apa tuh? Jangan galendo aja. ini lawan kata dari masuk nih makanannya. Kalua. Keren. Nah, perang bubat. Nah, kalau yang Mas Ari atau Gondres tahu sendiri soal perang bubat tuh gimana sih sebenarnya? Yang tahu aja. Yang ada di sejarah itu peperangan ini ya. Perang besar yang terjadi di Indonesia, perang bubat itu. Yang ada di buku-buku sejarah gitu. Antara kerajaan satu dengan kerajaan satunya. Oke. Mas Ari ya. Kalau- Jangan Gondres belum siap ditanyain. Lagi mikir dulu. Ya, Mas. Sebetulnya perang bubat itu esensinya adalah bubat. Wow. Amazing sekali. Bubat. Oh iya. Bubat dong itu, Bang. Nggak tahu bos. Tapi kabarnya sih, ada yang bilang itu perang bubat itu sebetulnya tidak pernah terjadi. Tetapi kesepakatan untuk melakukan sesuatu yang besar. Mungkin bisa dibilang tuh revolusi, tapi tidak revolusi fisik, revolusi pikiran. Dari hal-hal yang pada saat itu mungkin tidak diinginkan, gitu. Mungkin lebih ke justru lebih ke penyatuan, tapi karena mungkin proses kejadiannya pada saat itu banyak pertimbangan, salah satunya nanti keturunan kita akan punya pikirannya aneh nih, gitu kan. Oke, gimana caranya? Mereka akhirnya berstrategi. Yaudah, kesepakatan bareng aja ya, kita bilang ini perang. Perang dalam arti kata itu bisa dibilang merevisi, atau bisa juga sebetulnya kita ini ada kerjasama, gitu, sama pihak yang misalnya orang luar, tapi kita anggap perang sajalah. Kita nggak perang aja. Iya, kita anggap perang sajalah. Nah, ada kemungkinan nggak sih kalau perang bubat itu adalah ketidak satu rasaan dalam perdagangan. Oke. Jadi mereka itu saling berseteru, tapi tidak terjadi peperangan begitu. Karena waktu zaman dahulu kan kebanyakan itu perdagangan ya. Seperti dari India, dari negeri Arab dan
Portugis pun datang begitu. Ya, ya. Iya, peperangan tapi asas tetap kebersamaan tetap ada kejaga, maka mereka selalu sampaikannya dengan kisi-kisi, misalkan bubarkan perdagangan ini, bubarkan, ya kan? Balik lagi ke bubar lagi. Nah maka harus makan dulu kue bapia dulu kacang hijau nih kayaknya untuk menetralkan. Enak nih, mantep. Di pasar itu sebenarnya banyak nih. Enak kan? Sebenarnya Kang Rejan yang punya Punya apa? barangkali Punya bapia. informasi lebih dari yang kami pernah dapat gitu. Sebenarnya kan gini Mas atau Des, perang Bubat ini kan salah satu yang paling mendasari terpisahnya suku Jawa sama suku Sunda, gitu. Nah, kalau disebut perang, kalau pribadi gua sendiri itu nggak setuju namanya perang. Kenapa? Karena kalau kita nih sumbernya sekarang kan orang tuh buku sejarah atau Google. Sekarang lihat di Google deh. Di situ di Google atau di buku manapun diceritakan bahwa itu perang terjadi antara rombongan pengantin dari Linggabuana yang membawa anak Cita Resmi dengan pasukan yang banyak dari Majapahit. Kalau perang itu harus equal, harus seimbang jumlah pasukan dengan jumlah pasukan lawan. Kalau ini dari kerajaan Sunda tersebut, Prabu Linggabuana itu hanya bawa beberapa punggawa yang itu kayak pagar bagus, pagar ayu, rombongan pengantin, bro. Rombongan pengantin yang dikepung oleh bala tentara full gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu masih kan pembantaian, bisa terjadi. Betul, lebih pas, lebih cocok itu pembantaian, penyergapan. Tapi apakah benar itu terjadi? Karena kalau di sejarah ditulis tuh akhirnya kan Cita Resmi meninggal. Terus Prabu Linggabuana juga meninggal di perang Bubat. Artinya tidak terjadi pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Cita Resmi. Gitu. Nah, gue pribadi sih gini, karena mengetahui beberapa sejarah itu ternyata kita satu rumpun. Kerajaan di Jawa berawal dari kerajaan di Sunda dan lain sebagainya, terjadi pernikahan silang dan cikal bakal dari kerajaan-kerajaan terdahulu dari Salakannagara, Tarumanagara, Kediri dan sebelum-sebelumnya, baru seterusnya juga nyambung. Ketika masuk ada Portugis dari luar, itu yang membuat mereka bercampur, jadi rusak lah ibaratnya. Dan setiap kerajaan itu berusaha diadu domba. Yang tidak bisa diadu domba, maka dibuat cerita yang berbeda. Agar apa? Agar keturunan-keturunannya tidak mengerti, tidak mengenali sejarah leluhur sebenarnya. Kita kan dipecah belah. Orang luar tahu kalau rakyat Nusantara bersatu, nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, seluruh dunia tuh. Seluruh dunia tahu. Dari zaman dulu Sriwijaya aja nggak ada yang mampu ngalahin Sriwijaya. Dari zaman dulu Kalingga nggak ada yang bisa ngalahin Kalingga. Yang lain Pajajaran siapa? Nggak ada yang bisa ngalahin Pajajaran. Kalau berhadapan langsung, metode mereka memecah belah, menghasut, mengadu domba. Makanya banyak beberapa sejarah, beberapa cerita kerajaan tidak tercantum. Gitu. Yang tercantum pun ya dirubah-rubah. Padahal, tapi ini juga kan kebenaran dari pihak gua nih, subjektifnya gua. Yang pertama, itu bebas, yang mau percaya ada perang Bubat atau enggak ya bebas gitu. Tapi kalau gua pribadi malah tidak percaya terjadinya perang Bubat. Yang pertama, dari jumlah pasukannya pun itu nggak termasuk perang. Terus kalau itu penyergapan atau pembantaian, yang gua tahu Citra Resmi itu jadi menikah dengan Hayam Wuruk. Gitu loh. Terjadi pernikahan itu. Ya. Jadi pembelokannya tuh kawin silang itu ada. Jadi Tuh. pembelokannya itu pengakuan bahwa Pulau Jawa sama Sunda, gua nggak tahu pulau atau Suku, pulau suku ya. Akhirnya suku kan akhirnya. Berarti itu sebetulnya adalah hybrid. Kenapa gue bilang hybrid? Karena ada terjadi kawin silang. Betul. Kalau kawin silang itu berarti perpaduan satu energi yang berbeda. Energi ya, bukan energi sebenarnya. Mungkin lebih ke pengetahuan yang berbeda dengan kekurangan atau kelebihannya. Maka keturunan yang ada mungkin sekarang nih beberapa atau mungkin hampir banyak gitu, itu pecahan dari masing-masing ilmu pengetahuan yang sudah ada.
Kalau dilogikakannya begitu, kenapa ada beberapa atau ada yang tidak tidak ngeh di antara kita bahwa orang ini punya, dia itu sebetulnya bukan ini berarti ya, bukan apa, punya kegaiban, tetapi DNA-nya itu terkumpul DNA. di orang-orang tersebut dari hasil kawin silangnya waktu itu. Betul. Jadi kayak perang bobot itu kayak salah satu cikal bakal kali, atau salah satu penyebab kali ya. Itu kalau gue sih ngeliatnya gitu. Kemudian kalau salah Apa-apa, karena gue juga belum tentu bener mas. Iya. Tapi kalau gue menyikapi gini, leluhur Nusantara sejak dari dulu itu paling beradab, paling baik, paling sopan, paling santun, dan paling pemaaf. Jangankan teman, saudara, musuh aja boleh diam di kerajaannya. Mau mendiriin apa? Mendiriin pabrik gula, pabrik cengkeh boleh, silahkan sok. Saking baiknya. Ketika peristiwa Prabu Linggabuana atau Prabu Wangi akhirnya mendapat julukan pertama tuh, secara resmi ada pernikahan dengan Raja Hayam Wuruk. Di situ mereka menemukan celah, orang luar menemukan celah untuk bagaimana memecah belah keturunan bangsa ini agar DNA tadi tidak terjadi lagi, terputus DNA-nya. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat, mungkin kalau kita tidak sadar, dulu juga gue belum tahu tuh, oh kalau nikah zaman raja tuh raja harus zaman raja lagi. Itu karena apa? Karena kasta, karena darah biru sama darah biru lagi. Ternyata bukan itu pun doktrin dan dogma tuh, ada kasta. Tapi ternyata di situ tadi lu ngomong soal energi, kalau salah tapi itu bener. Dalam DNA manusia, DNA ini kan ada RNA ini mengandung energi. Jadi kalau DNA-nya cocok dengan DNA yang ini, ketika terjadi perkawinan semakin kuat DNA-nya, energinya semakin besar. Kalau salah milih DNA, salah menyatukan energi, yang terjadi kerusakan DNA. Kerusakan DNA sering terjadi seperti yang sekarang nih. Mohon maaf nih, ada beberapa yang lahirnya tidak seperti seharusnya, bentuk fisik, bentuk wajah, kecerdasan dan sebagainya, gitu. Nah, kalau gue sih sangat yakin bahwa perang bubat tidak pernah terjadi. Adapun yang terjadi itu adalah pengelabuan, pengadu dombaan antara Patih Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Prabu Wangi itu sendiri. Gitu. Itu adu domba tuh. Ada pihak lain, gitu. Nah, pihak lain ini ya sebutlah, kalau gue menyebutnya itu pihak yang bukan ketiga daripada pihak keempat nih. Karena ketiga itu kan Hayam Wuruk, Gajah Mada, sama Linggabuana. Gitu. Dia ada pihak lain. Mungkin suatu ketika gue berpikir gini mas, kita bikin pertunjukannya aja kali ya. Iya. Pertunjukan teater, jadi gue mau bikin kayak ini apa, dialog para raja. Asik. Jadi mengisahkan latar belakangnya itu perang bubat. Jadi situ ada Prabu Linggabuana, ada Patih Gajah Mada, ada Hayam Wuruk, ada satu lagi nih, tokoh ini. Tokoh ini nanti namanya akan di-share oleh gue ketika acaranya atau pergelarannya ada di sini terjadi. Gitu. Gue lagi nyusun naskahnya, teksnya bagaimana. Ya kembali lagi, kalau misalnya ada yang percaya perang bubat terjadi ya silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa, gitu kan. Karena yang terpenting bukan itu terjadi atau tidak, yang terpenting adalah kita ambil intisarinya. Apa intisarinya? Kita harus bersatu. Itu intinya. Udah. Pesannya tuh udah itu. Kalau Gitu. yang gua rasakan ya, yang gua cerna, itu perang bubat itu bukan perang antar kerajaan yang ada di Indonesia, tapi perang yang terjadi antara pendatang. Pendatang untuk mengambil, ibaratnya untuk menandatangani kontrak tanah di Indonesia ini, di Nusantara. Contoh seperti Portugis gitu datang ke sini, terus orang India datang ke sini gitu. Nah, mereka untuk menandatangani kontrak itu, maka siapa yang kuat lah, dia yang menang gitu. Dan yang terjadi di Hayam Wuruk adalah ketika dia bersumpah untuk tidak memakan buah pala, itu artinya dia menyatukan yang peperangan itu. Itu Gajah Mada yang bersumpah. Oh iya, Gajah Mada ya? Iya.
Dia kalau untuk menurut cerita ya. kalau menurut cerita Iya. gitu. Nah kalau menurut cerita ya itu terjadi antara kerajaan kan. Kalau yang gua tangkap bukan kerajaan tapi pendatang itu yang Ya, bisa menginginkan jadi. perang. Gitu. Karena zaman dulu gini Des, kemakmuran kerajaan-kerajaan Nusantara itu membuat iri kerajaan-kerajaan di luar negeri. Iya. Kerajaan dari Mesir, kerajaan dari Arab, kerajaan dari Turki, kerajaan dari India dan lain sebagainya gitu. Nah itu memungkinkan mereka tuh bersekongkol menyusupkan beberapa pasukan. Nah Patih Gajah Mada pun kan bersumpah tuh tidak akan memakan buah itu kan, buah palapa. Buah palapa. Nah itu buah palapa itu apa sampai sekarang banyak orang yang buah pala, buah kelapa gitu kan. Kalau gua menangkapnya Patih Gajah Mada itu tidak akan menikah sebelum menyatukan Nusantara, makan buah pala gitu artinya buah kehidupan. Nah gue sebelum tahu mungkin nanti bisa ada cross check, ternyata pas ada nonton kan saya keturunan Gajah Mada, oh ya bagus berarti gitu kan. Iya kan, oh berarti salah saya gue berarti keturunannya ada nih. Tapi Patih Gajah Mada bersumpah tidak akan makan buah pala itu, tidak akan menikmati mengenyam nikmatnya dunia, salah satunya adalah wanita, sampai Nusantara bersatu. Nah, apakah seorang Mahapatih Gajah Mada yang bersumpah ingin menyatukan Nusantara ada kemungkinan menghasut Hayam Wuruk untuk menyerang Prabu Wangi? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kastanya aja udah beda. Ibaratnya derajatnya itu Prabu itu lebih tinggi daripada Patih kan. Betul. Nggak mungkin menghasut gitu. Betul. Kalau menurut gua. Apalagi tidak ada sumpah menyatukan Nusantara. Gitu. Nah, jadi ini sudah saatnya sih mari kita berpikir nih sebagai penerus bangsa. Jangan terus-terusan terjebak sama cerita masa lalu. Ada saling benci. Loh kenapa gitu? Dengan gimana caranya dengan segala perbedaan pemikiran, perbedaan asumsi, kita coba membangun persatuan. Itu dia. PR-nya sih begitu. Betul. Kalau misalnya kita nemu nih ada keganjilan di luar sana ya, dalam arti kata tuh bukan sependapat dengan kita, barangkali masing-masing lebih coba ke arah ajakan. Soalnya kadang-kadang pemikiran itu terhasilkan dari wawasan, tapi keterbatasannya tergantung dari lingkungan tempat dia berada. Betul. Jadi akhirnya membentuk satu Karakter. Nah, itu dia. Saya, gue, aku, Cie. gitu. Kaula. Ayo apalagi nih penyebutannya? Kami. Coba berkaca dengan omongan yang barusan. Lebih kepada sendiri. Oke, gue ajak lu, gitu. Ayo, bener. Harapannya sih. Ya. Ini setelah disiarkan begini kan berarti teman-teman juga yang lain juga sama. Ya. Yuk saling mengajak untuk mengisi atau membuat persatuan lebih kuat. Betul, karena itu yang diinginkan Patih Gajah Mada, ya kan? Yang Patih Gajah Mada, yang Hayam Wuruk, Prabu Wangi, semuanya itu yang diinginkan. Sesungguhnya gitu. Mereka akan sangat bersedih hati, berduka cita ketika melihat keturunan-keturunannya masih mempermasalahkan yang terjadi, walaupun itu bukan yang terjadi sebenarnya, tapi itu menjadikan benih-benih permusuhan yang mengakar mendarah daging. Bahkan, nah kalau kita bicara soal sejarah perang Bubat, nah ini yang step selanjutnya nih, yang selalu kita bahas bersama nih di Sanggar Seni Rumah Cimanggis, adalah adanya reinkarnasi, gitu. Karena beberapa ketika mempercayai perang Bubat terjadi, maka beberapa orang yang mempercayai reinkarnasi, mereka merasa membayar karma dari reinkarnasinya, gitu. Nah, karena perang Bubat, akhirnya mereka harus membayar karma di kehidupan yang saat ini. Nah, kalau soal itu, pendapat lu Des, Mas Arya gimana? Kalau tujuannya ke situ, sebetulnya satu sisi itu oke, sah-sah saja. Berarti kan mencoba untuk memperbaiki kan, menebus. Nah, satu sisi memang ada penderitaan, tapi barangkali memang punten sih, memang itu proses.
Intinya mah dari segala apapun yang kita temui, kita rasakan di depan mata maupun dalam hati juga, jalani saja yang ada. Jalani saja dengan kondisi atau siapapun kita saat ini. Jangan berpatokan ke sana lah. Kalau kita sudah mengetahui diri kita masing-masing siapa, kembali. Iya, oke, sudah tahu. Nah, apa kesalahan waktu itu? Oke, ini sekarang. Barangkali yang sekarang ini adalah mungkin yang pernah dialami, tapi terlepas dengan dialami atau tidak dialami pada masa lalu, lakukan saat ini dengan sebaik-baiknya kita yang kita tahu sudah. Terus itu katanya tadi ada 2 sisi. Udah dua-duanya belum ya? Lupa. Iya, 2 sisi. Yang pertama kan orang yang percaya sama perang Bobat itu terjadi, akhirnya kan mempercayai bahwa itu nyambung ke reinkarnasi. Jadi beberapa memang mempercayai bahwa sekarang itu Patih Gajah Mada, Citra Resmi, Prabu Wangi itu sudah bereinkarnasi, menitis. Mereka menebus kesalahan mereka di masa lalu. Gitu. Nah, itu yang menjadi beberapa orang landasan ketika harus membayar karma gitu. Nah kalau lu gimana Des? Tadi kan Mas Ari udah ngomong tuh. Ya kalau gua sih, menurut pendapat gua ya begitulah. Udah terwakilkan ya. Betul laki-laki. Lebih luas ternyata Siap. yang dikatakan sama telepatinya gitu. Soalnya gini nih, kalau kita ngebahas buah sejarah secara serius, ini kan obrolan aja kan. Kalau secara serius nih harus ada bukunya, harus ada manuskripnya, ada literaturnya, itu baru serius tuh. Nah ini kita kan berbicara ngobrol berdasarkan niatnya adalah untuk udah sih gitu kan. Kalaupun terjadi dan tidak, yang terpenting adalah kehidupan kita saat ini. Ya kan? Saat ini kita sebagai siapa? Mau apa? Bagaimana? Gitu. Nah, kalau memang percaya dengan reinkarnasi dulu begini sekarang kita menembusnya, berarti kita harus hati-hati tuh. Jangan melakukan kesalahan yang sama dong. Jangan melakukan cara dan jalan yang sama dong. Iya tuh kayak jadi mengikatkan diri dengan janji yang belum tentu bisa. Nah, gitu. Maka kunciannya adalah ya kita kalau tadi kan Mas Aris terbahas tuh, kalau kita sudah mengenal diri, mengetahui kita ini siapa, dan berarti siapa itu secara karakter, gitu, karakter diri, gitu. Karena tidak akan berfungsi apapun, tidak akan berefek atau bermanfaat apapun sebuah reinkarnasi kalau kita terjebak pada cerita dulu. Atau kemungkinan begini, kerajaan-kerajaan Indonesia itu diserang oleh bangsa Yajud Majud. Ya, Iya. ada kemungkinan nggak Mas? Kemungkinan. Ada. Karena kan ada kaitannya iya. sih. Karena Yajud Majud itu kan kalau secara lahiriah itu kan 2 bangsa, Mongol dan Khazar. Nah, bangsa Mongol tuh sadis banget ketika mereka bertempur. Bangsa Khazar mereka merusak sendi-sendi fondasi dari dalam. Nah, Gitu. Nah, makanya bukan mungkin sih kalau gua sangat mempercayai bahwa perang Bobat itu kalaupun terjadi itu karena susupan, karena hasutan. Yang akhirnya mungkin disesali oleh Patih Gajah Mada. Akhirnya beliau juga kan ibaratnya dia ngehiang, kalau ngehiang itu tilem. Ada di Jawa tempat beliau hilang ya. Tempat beliau moksa gitu kan kalau disebut. Gitu. Nah, itu yang menyebabkan beberapa orang percaya dengan moksa dan Patih Gajah Mada akan balik lagi. Gitu. Nah, tapi sebagai siapa dan seperti apa biasanya kalau kita ngomong ngawur aja nih. Kita berandai-andai bila mana bagaimana. Kalau yang gua percayai, kalau misalnya contoh, dulu Patih Gajah Mada seorang patih. Yang dia bergerak sebagai seseorang yang punya komando penuh terhadap pasukannya. Ketika dia salah menentukan, mengambil keputusan, maka dia yang bertanggung jawab. Kalaupun dia terlahir bukan sebagai patih lagi. Karena itu dianggap sudah lalai, dicabut semuanya. Harga dirinya diambil, kekuasaannya dihilangkan, jadilah dia sebagai seorang manusia yang biasa. Tidak memiliki apapun. Bahkan jangankan kekuasaan lah ibaratnya. Gitu.
dia pun untuk bergerak dalam kehidupannya sendiri butuh bantuan, butuh pertolongan. Begitupun para raja-rajanya. Karena apa yang didapatkan dimiliki terdahulu ketika tidak dijalankan dengan amanah yang baik sesuai dengan ketentuan, maka itu akan diambil dan diberikan kembali kelahiran yang setimpal, berbeda. Begitu. Nah, kalau berbicara soal itu, akhirnya kan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan semua adalah memperbaiki diri. Gitu kan? Kesana arahnya gitu. Jadi kuncian reinkarnasi adalah memperbaiki diri. Gitu. Dilatih kesabaran. Dan kebanyakan reinkarnasi itu berujung kepada halusinasi. Oh, serap. Kalau tidak benar-benar memahami reinkarnasi itu apa, terus cerita yang sesungguhnya itu apa, dan bagaimana, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Ada yang mengartikannya secara ala pemikiran sendiri ya, bukan, tapi bukan berarti gua tidak begitu juga. Ini barangkali yang gua ngomong ini mungkin contoh karena pengalaman sendiri. Ya. Bisa atau yang gue lihat dari orang bisa. Jadi tuh ada yang merasa bahwa dia itu dapat titisan dari para leluhur, atau ada tokoh, bukan hanya leluhur ya, bukan, banyak itu dengan tanda-tanda yang ada pada dirinya melalui proses-proses yang dia alamin. Padahal sih kan bisa aja, punten maaf, yang namanya makhluk di sini aja nih, di dunia ini bukan hanya manusia, Banyak ya. banyak. Dan barangkali itu mungkin kalau misalnya kita ngomong soal titisan, barangkali itu juga berlaku untuk semua makhluk. Ya, betul. Bisa jadi Betul. orang-orang itu ternyata titisan semut, Ya. bisa jadi kan, bisa jadi kita pada masa ini misalnya sudah waktunya menitis lagi, tapi dalam bentuk binatang. Bisa. Kalau kita selama hidup berbuat mengikuti hawa nafsu terus, ya kan, tanpa akal pikiran, tanpa perasaan, jadi binatang gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau gue pribadi sih gini Mas, beberapa kali gue ketemu orang-orang yang menanyakan Kang Rija percaya reinkarnasi atau enggak. Gue selalu bilang, Des, percaya, cuman gue lebih percaya apa yang gue jalani sekarang. Gitu. Jadi gue nggak peduli misalnya gue dulu siapa, terus dulunya ngelakuin kesalahan apa. Yang gue pedulikan adalah gue sekarang ngapain. Iya. Gitu. Jadi kalau gue ambil bahasanya Mas Arya tuh, what the hell lah, kita dulu siapa. Gitu. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini menentukan nih di masa depan. Kalau kita menentukan langkah kita, yang dilihat adalah masa lalu kita, maka kita terjebak di masa lalu. Malah sebetulnya nih, kalau menurut pengertian gue, justru pada masa itu mereka pun menata untuk masa depannya. Betul. Salah satu wujudnya kayak kita mungkin, gitu istilahnya, yang sekarang kita alami itu barangkali mewakili harapan dari mereka. Amin. Karena Yang gini Mas, itu apa? Apa gue? Skip gue tadi. gini, kayak Benar. rasa untuk mengajak saling menjaga, gitu, saling jaga untuk kepersatuan, gitu. Itu tataannya sih, maksudnya itu gue harus nata nih masa depan gue harus bener waktu itu. Nah terus kita balik lagi ke sono. Nah, gitu kan maksudnya. Lanjutin estafet nih. Estafet lanjutin, karena kalau kita hari ini, contoh nih, misalnya ada yang bereinkarnasi, ada reinkarnasi menjadi seorang raja. Raja itu bertemu dengan seorang permaisurinya. Si raja ini banyak istri, dahulu kala. Ya, terus bertemu dengan seorang permaisuri yang sekarang bisa terlahir lagi. Nah, si permaisuri ini dia terbuka penuh dengan masa lalunya. Dia bisa melihat apa yang terjadi masa lalu. Kalau si raja ini dulu banyak istri seperti ini. Nah, kalau si sosok ini dia selalu berpedoman melihat dia yang di masa lalu, suaminya, si rajanya, ya maka dia tidak akan menjadi move on. Itu. Ya kan? Gitu. Yang harus dilihat itu adalah kita yang sekarang. Kita yang sekarang. Gitu. Walaupun memang beberapa sifat, karakter ada yang masih turun. Gitu. Contoh misalnya, kalau raja dulunya banyak istri sampai ribuan misalnya,
Ya sekarang mungkin si sosok raja itu ya bisa jadi apa? Kalau bukan mata keranjang ya, tapi senang melihat wanita. Tapi kan itu normal aja kan. Iya. Setiap laki-laki pasti senang lihat wanita kan, daripada kita senang lihat cowok lagi. Mereka pun dulu punya pertimbangan. Pertimbangan. Kan? Kenapa banyak gitu. Gitu. Ada pertimbangan. Mungkin Nah, bisa dibahas nanti. Nantilah mungkin khusus ya. Tuh, soalnya ini kameranya off, jadi play lagi. Nggak apa, suara masih ada nih, nyambung. Iya. Tapi baru sampai mana tadi pembahasan? Nggak apa, 30 menit pasti mati sendiri dia. Tadi di slip video aja. Nah, ini nggak kerasa udah 30 menit nih. Kita ngomong soal masalah ini dari perang bobat sampai nyambung ke reinkarnasi dan lain sebagainya. Karena sebenarnya obrolan seperti ini nggak akan ada ujungnya, bro. Dan selalu berkembang. Iya. Jadi kalau kesimpulannya apakah obrolan ini? Nggak usah ada kesimpulan. Nggak usah ada kesimpulan. Nikmatin saja. Nikmatin aja gitu. Ini hanya untuk sebagai yuk ngobrol. Kalau mau ngobrol bareng lagi lebih banyak ya yuk gabung sini. Atau mau ikut masuk konten kita ngobrol-ngobrol santai? Asing gitu. datang aja. Datang aja. Oh, iya kan. Ya karena kalau sistem gua kan bukan sistem yang pilih-pilih collab masa bukan. Siapa aja yang datang ya mau ajak ngobrol ayo gitu. Silakan. Ngobrol santai gitu kan. Kalau balik ke perang bobat, Abang. percaya nggak ada atau enggak? Hanya nama sih. Karena Hanya gua, nama. iya, gua dulu itu pemerhati sejarah. Tapi kok ada gue sendiri lupa, bahkan gue lupa kenapa gue akhirnya meninggalkan yang salah satu jadi hobinya gue mempelajari sejarah. Gue pun lupa karena yang gue ingat adalah banyak kejanggalan yang gue dapatkan dari mempelajari sejarah itu. Jadi mungkin kalau gue ekstrim kali ya, enggak, udah gue lupain aja semua gitu. Bener lupa, aduh. Ada lagi pelajaran jadinya, hati-hati berbicara. Iya betul memang. Tapi ada baiknya. Sebenarnya gini, apa yang kita bicarakan itu terkadang sebuah ketentuan, Mas. Iya. Kalau gua Ya, sih lebih baik bukan memilih, mungkin sih, emang. gua gini, lebih baik memilih lupa loh. Ketimbang kalau gua ingat tentang masa lalu, itu mempengaruhi gua untuk melangkah saat ini. Gitu. Gua misal ketemu nih sama perempuan, terus gua lihat masa lalunya aja terus. Lah, kan yang lo ketemu sekarang masa depannya dia. Saat ini. Iya. Saat ini lo memutuskan apa, yaitu ketentuannya yang terjadi. Gitu. Kayak misalnya udah jelas ada cangkir di sini, ada kayak kopi. Ya udah nikmatin. Nikmatin. Terus ingatnya apa? Sirup. Ya jangan, orang nggak ada jauh sih lo kayak gitu kan. Iya. Nah gitu. Maka hidup itu ya jalani, nikmati, syukuri. Gitu. Dan itu tergantung kita. Nah ini cangkir udah pegang, kopi udah mau diminum atau disiramin. Iya. Nah, Gitu. tergantung kita. Terus Sama. kayak gini, pengen es krim, oke taruh dulu ya kan, jalan dulu. Tapi proses waktu akan termakan. Akan termakan. Jadi nikmatin ininya ada aja. Betul. Jalani yang bisa kita jalani. Tolak ukurnya adalah kita bisa boleh melihat masa lalu hanya sebagai spion. Ya kayak di mobil, kayak di motor. Sesekali kita naik motor lihat spion dong. Oh, untuk kewaspadaan. Tapi fokus ke depan lihatnya gitu. Saat ini naik apa? Ke depan. Kan nggak ada orang naik mobil naik motor lihat spion mulu. Nabrak mau. Nah, sama seperti kehidupan sekarang. Kalau misalnya benar teman-teman, saudaraku sekalian, saudara setara nih, percaya reinkarnasi, ya jangan lihat masa lalunya. Sekarang aja. Sekarang ngapain? Nah, lihat ke belakang tuh lihat, oh, dulu gua ini kayaknya gua salah dulu ini. Jangan. Hasil tindakan gue yang dulu, akibatnya seperti yang kemarin-kemarin. Berarti ya sekarang jangan begitu gua. Gitu. Ya kan? Nah, karena orang bilang kan kita nggak bisa melihat masa depan. Kalau gue percaya bisa melihat masa depan. Dari mana? Dari perbuatan kita saat ini. Prediksi. Diprediksi kita ngapain itu menentukan besok. Itu ada pepatahnya tuh. Wis. Keren nih. Itu tuh pepatah mantap Kalau nih. udah Kan? ini sakral ini. Mantap. Pepatah dan pantun. Apa kalau Ya nggak tahu lo yang mau ngomong. di pepatahnya itu dari Francesco Alexander Totti. Idi, pemain sepak bola tuh kayaknya. Apa tuh? Pensana interpore sano. Mulai nggak bener nih. Dia bilang tetap Gak apa-apa, gue lagi nyimak. Oke, terus. dia bilang tetaplah melihat masa depan. Terus masa depan terus. Sesekalilah kau melihat masa lalu. Oke. Gitu. Siap. Luar biasa. Closing statement yang luar biasa dari Gondres atau Muhammad Abdul Soleh. Ya, ini karena kameranya juga udah kedip, udah lowbat.
Dan kalau udah sejam kesan yang ngedit kelamaan, setengah jam cukup aja ya. Jadi ini anggap aja sebagai obrolan ya, jangan ditanggapi terlalu serius. Kalau misalnya bisa dianggap sebagai referensi berpikir, ngobrol bareng. Ya daripada ngomongin tetangga, ya, daripada ngomongin siapa gitu yang nggak jelas, akhirnya jadi iri dengki, mending ngobrol soal sejarah untuk perbaikan diri masa depan biar lebih terarah. Ya, oke, sampai ketemu lagi di konten yang lain, Reja Rahasia. Nama teman saya. Nasib. Aryan. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.